kembali lagi di Flash News ya, dimana kita akan coba bahas berita-berita minggu lalu yang kemungkinan bisa menjadi ide investasi untuk minggu depan. Jadi teman-teman semua smart investor yang mungkin nggak sempat mengikuti berita, ini adalah solusinya. Jadi langsung aja, nggak usah panjang lebar lagi, kita akan ngomongin IHSG-nya terlebih dahulu. Jadi seperti biasa ya, IHSG kita lihat dulu support dan resistennya. Supportnya ada di 6750 seperti ini, dan resistennya kurang lebih ada di 7 ribuan. Jadi kurang lebih masih di sini-sini aja ya. Dan ini kita bisa lihat ada penurunan yang cukup tajam kemarin pada saat diumumkan perang Rusia melawan Ukraina. Jadi ini harusnya sih ya nggak sampai dalam lagi ya, kecuali eskalasi tentang Rusia memang terjadi. Nah, tapi kita akan lanjut lagi ke moversnya sekarang. Kurang lebih IHSG di sini-sini aja dulu ya area pergerakannya. Sekarang kita ke moversnya. Untuk movers, kita bisa lihat selama 1 minggu kemarin apa saja yang paling banyak dibeli asing. Kita lihat dulu total pembeliannya di regular market itu kurang lebih adalah sekitar 4,55 triliun selama 1 minggu kemarin. Ini banyak banget ya. Jadi ini memang menandakan bahwa asing itu sedang optimis banget dengan IHSG. Jadi kalau misalnya nanti ada penurunan karena perang, itu adalah peluang, bukan ancaman, seperti itu. Jadi kita sekarang masuk ke detailnya, saham-saham apa aja dari 4,5 triliun yang tadi dibeli oleh asing. Yang paling banyak dibeli adalah BCA, Arto, BNI, MTK, dan BBRI, bank-bankan ya. Kemudian kita bisa lihat yang paling banyak dibuang adalah Mandiri, Unilever, Bumi, Buka, dan Asus. Ini yang paling banyak dijual oleh asing. Nah, sekarang kita akan masuk ke berita-berita emitennya. Yang pertama, kita akan melihat berita dari Arto yang sekarang sudah memunculkan layanan digital syariah. Artinya ini Arto ini memperbesar market share-nya. Dia akan melebarkan sayap ke syariah-syariahan. Nah, ini menurut saya cukup baik untuk Arto ya, teman-teman. Mungkin yang pegang-pegang bank-bank digital, Arto ini memang salah satu yang juga saya unggulkan situ. Meskipun saya nggak megang, nggak doyan banking ya. Oke, lanjut berikutnya, berita kedua. Berkah harga nikel laba Vale Indonesia Inco naik 112%. Ini memang sudah diduga banget ya. Kenapa? Karena memang harga nikel itu naiknya gila banget. Ini weekly ya, kita bisa lihat dari 2019 pergerakannya seperti apa, 2020. Nah, ini sejak rame-ramenya mobil listrik, kita bisa lihat pergerakannya hampir 100% dari 2020. Jadi nggak kaget kalau nikelnya dari Inco itu menghasilkan cuan lebih banyak untuk Inco. Nah, sekarang jadi kita bisa lihat kaitannya ya dengan harga sahamnya juga. Kenaikan tadi itu langsung mendongkrak kinerja saham dari Inco. Ini berarti mulai kelihatan lah ya korelasi antara harga nikel, laba Inco, dan harga saham Inco. Nah, teman-teman bisa simpulkan sendiri mau beli atau tidak ya, perhatikan harga komoditinya seperti itu. Oke, berikutnya berita ketiga adalah United Tractor. United Tractor jual alat berat sebanyak 3.088 unit pada 2021. Ini naik 97,4%. Banyak ya. Dan ini juga United Tractor itu cukup optimis pada nanti 2022 itu akan meningkat semua juga. Jadi United Tractor ini, nah ini ya, United Tractor ini uniknya dia selain jualan alat berat, dia juga ada bisnis batu baranya lewat Mama Persada, dan juga ada bisnis emasnya yang merupakan diversifikasi baru. Jadi ini menurut saya cerdasnya United Tractor ya, karena melihat batu bara ada isu mau sunset, ada isu mau beralih ke energi yang lebih terbarukan, dia diversifikasi ke emas. Ini menurut saya movement yang cukup jelas dari manajemen. Nah, itu untuk United Tractor. Berita yang keempatnya datang dari Unilever. Unilever disarankan go private ya. Kita bisa tahu ya, Unilever harganya sudah turun terus sampai ke 3.500-an, dan juga kita bisa lihat masyarakat punya 15%-an aja, makanya saran untuk go private ini muncul. Jadi apa tanggapan dari direksi tentang hal ini? Ya, semua tanggapan katanya boleh-boleh saja ya, tapi sementara ini fokusnya adalah gini, mengakselerasi pertumbuhan bisnis. Jadi ya kayaknya nggak dikonfirmasi juga memang mau go private apa enggak. Kalau misalnya go private, apa yang terjadi? Ya bakal delisting. Ya bakal saham-saham yang dipunya tadi tidak bisa diperdagangkan secara publik seperti itu. Nah, oke. Berikutnya kita akan ngomongin tentang berita global ya. Seperti kita ketahui ya, berita global ini Rusia akhirnya menyerang Ukraina, dan ini ngefek banget ke market global. Ini kemarin sempat ngedrop semua ya, ini sekarang udah rebound hari Jumat.
Jadi ini mungkin beritanya nggak usah detail-detail banget, semua mungkin juga udah tahu. Berita detailnya nanti saya akan buatkan video khusus yang tayang nanti malam gitu. Dan sekarang kita lihat untuk komoditinya, kita bisa lihat minyak sempat naik sampai ke 100 lebih ya untuk WTI, Brent juga sempat ke 100, terus gold, nikel, ini batu bara ya, terus kita bisa lihat nikel yang tadi juga sempat saya perlihatkan, CPO ini masih di atas semua harga-harganya ya, seperti itu. Nah sekarang kita akan lihat kripto sepertinya sudah mulai rebound ya dari koreksinya kemarin. Tapi ini apakah dead cat rebound atau tidak, teman-teman lakukan analisa teknikalnya masing-masing. Itu aja berita minggu ini, semoga ini jadi ide investasi untuk minggu depan. Kalau suka video seperti ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas, tetap santai.